Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ende Supriyadi, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2023 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas SKI 02. Pada hari ini Kamis tanggal 30 November 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10B Madrasah Aliyah Aryad Cipanas Kabupaten Cianjur dengan tema proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Pembelajaran ini akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam. Ya. Tapi sebelumnya, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa, ya. Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat seperti biasa 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya Bapak akan absen dulu. Ya, Ahmad Najwan, Devan Adriansa, Ega Ramadhani, Fahri Aziz, Isma, M. Arif Nur Rahman, M. Rizky Faisal Anwar, Nabila Rayana,
Fadilah, Rahmah Biwarna, Raka Eka Satria, Reza Maulana, Rianti, Rima Malasari, Silmi Nurmadila, Silvia, Siti Aliatul, Siti Lutfia, Siti Rahma Ulfa, Yulia nama, Jenab Anissa, mana Jenab? Sakit. Ya, sakit. Mudah-mudahan yang sakit Allah segera menyembuhkan ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, kebudayaan Islam. Pada materi sebelumnya atau pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Saya Pak izin menjawab substansi dan strategi keantarawakan Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah. Oke, substansi dan strategi keantarawakan Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah. Ada lagi yang lain? Saya Pak izin menjawab. Ya. Saya Pak Madinah. Piagam? Madinah. Piagam. Apalagi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Saya Pak izin menjawab perjanjian Hudaybiyah juga perjanjian Aqabah 1 dan 2. Oke, perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Ya. Baik. Setelah Nabi Muhammad berdakwah di Madinah, ya, kemudian itu ada peristiwa penting, yaitu diantaranya ada tadi piagam perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu kemudian terjadi Fathul Makkah, ya, Fathul Makkah. Maka dakwah Nabi Muhammad itu kemudian berakhir setelah Nabi Muhammad wafat, ya. Di mana wafatnya Nabi Muhammad? Di Madinah. Ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menerapkan asas musyawarah, sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa depan. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus apa yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini? Ada 3 ya kriteria ketuntasan. Yang pertama, kalian harus bisa menguraikan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Ya, 1, menguraikan proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menyajikan karya, ya, karyanya karya presentasi ya, berupa apa? Berupa peta konsep, ya. Tentang apa? Tentang proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu mewujudkan sikap demokratis, ya, dalam bermusyawarah. Ini 3 kriteria tercapaian yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Ya, baik. Kira-kira, nih, apa yang tahu nggak? Apa itu Khulafaur Rasyidin? Saya Pak izin menjawab. Ya, baik Tuan. Khulafaur Rasyidin itu orang-orang yang memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Oke. Selain Tuan, ada lagi yang mau Saya menyampaikan? Pak, orang-orang yang terpilih untuk memimpin umat Islam. Orang-orang yang terpilih untuk memimpin umat Islam. Jadi kita tahu ya, setelah Nabi Muhammad wafat itu kemudian digantikan oleh para sahabat, yaitu yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Ya, oke. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? 4. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. 4 orang sahabat ya yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin.
sebelumnya, kira-kira setelah Nabi wafat, itu apa yang kalian bayangkan? Bagaimana respon masyarakat umat Islam pada waktu itu pada saat Nabi Muhammad wafat? Ada yang bisa menyampaikan? Tidak percaya. Apa? Tidak percaya. Tidak percaya. Oke. Yang lain? Saya tidak percaya. Bagaimana respon masyarakat Muslim terhadap wafatnya Nabi Muhammad SAW? Satu tidak percaya, kemudian kebingungan. Oke, terus ada lagi? Kebingungan apa maksudnya? Mencari pemimpin. Ya, kebingungan karena tidak ada yang melanjutkan atau pemimpin selanjutnya. Oke, responnya seperti itu ya. Baik. Nah, tadi kan kebingungan mencari pemimpin. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kalau misalnya tidak ada pemimpin, itu apa yang terjadi menurut kalian? Kacau. Kacau. Alhamdulillah, hebat. Kacau. Terus lagi? Tidak beraturan. Tidak beraturan. Oke. Kacau, tidak beraturan. Baik. Nanti kita lihat ya seperti apa. Apakah memang pada waktu itu terjadi kekacauan dan terjadi ketidakaturan atau tidak? Nanti kita akan membahas ini pada pembelajaran hari ini, ya. Yaitu bagaimana proses pemilihan para sahabat menjadi khalifah yang disebut dengan khulafaur rasyidin. Ya, itu ya. Oke, sebelumnya mari kita amati dulu ya video berikut ini. Suasana bagaimana pada saat Rasulullah SAW. Ya, kita lihat video seperti apa. خير رسول الله فاختار رفيق الأعلى من الجنة. خير رسول الله. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. خطبة صلى الله عليه وسلم. وإن كل ولكن لكم رؤوس أموال لا تفضلون ولا تظلمون وأموالكم عليكم حرام إلا أن تلقوا سبيل أن يعبد بأمركم هذه ولكنه إن يطع في نفس مكانه فقد رضي به مما تحققون من أعمالكم. تعلمون أن كل مسلم أخو المسلم فلا تظلمون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Bagaimana saat Rasulullah SAW wafat, ya, terjadi guncangan sangat luar biasa, ya. Itu terutama siapa? Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar, yang sampai kemudian sangat emosi sekali. Siapa yang berani membicarakan bahwa Nabi Muhammad luar biasa, ya. Nah, maka pada waktu itu umat Islam terjadinya kesedihan yang sangat luar biasa, ya. Selain kesedihan juga kebingungan juga yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad tidak pernah mewasiatkan apa-apa kaitan dengan kepemimpinan sendiri. Maka kemudian ada sahabat-sahabat yang berinisiatif nanti
pemilihan Khulafaur Rasyidin atau proses pergantian dari Nabi Muhammad ke para sahabat, ya, yaitu sahabat Khulafaur Rasyidin. Maka bukan dan nah hari ini pembelajaran kita hari ini kalian silakan nanti berdiskusi, ya, sesuai dengan kelompoknya yang sudah ditentukan kemarin, ya, yaitu ada kelompok Abu Bakar, kemudian kelompok Umar, kemudian kelompok Utsman dan kelompok Sayyidina Ali. Ya, silakan untuk berkumpul menurut kelompoknya masing-masing. Silakan 1, 2, 3. Nanti Bapak akan membagikan lembar kerja, ya, lembar kerja atau SKPD. Nah, dalam lembar kerja itu nanti ada ada instruksi-instruksi yang harus kalian baca, ya, kemudian kerjakan, ya. Ini ya, jadi Bapak akan berikan. Ini kelompok 2, ya. 2. Oke. Kelompok 1. Kelompok 4. Ini kelompok 3. Nanti silakan dibaca dulu, diteliti dulu, amati dulu apa namanya lembar kerjanya, apa perintahnya, dibaca dengan seksama, kemudian kerjakan, ya. Setelah itu kemudian kalian diskusikan apa yang perintah sesuai perintah yang ada KPD. Kemudian yang kedua itu tugasnya kan kalian sesuai dengan kriteria tuntasan itu kalian harus bisa menjadikan presentasi, ya, berupa peta konsep, ya, atau narasi yang dituliskan dalam poster, ya, berupa di dalam karton, ya, masing-masing. Tuh, silakan waktunya 15 menit untuk berdiskusi dan membuat karya, ya, silakan.
kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Pipa layu kambreng. Oke, satu, Kambreng. terus gam. Kambreng. Oke, lanjut. Breng. Nah, dua, sweet. Sepatu. Nah, ya baik, yang pertama adalah kelompok Usman bin Affan, kemudian yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah kemudian Raya Rasulullah. Silakan kelompok Usman untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proses pemilihan kepemimpinan khalifah yang ketiga, yakni Sayyidina Utsman bin Affan. Sebelum itu, tolong izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raka. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Madani. Nama saya Muhammad Arif. Nama saya Siti Alfa. Nama saya Siti Alaikul Hasanah. Dan diizinkan untuk memulai presentasi hari ini. Setelah Sayyidina Umar wafat, berkumpullah ke-6 orang sahabat untuk mendiskusikan siapa yang akan menjadi pengganti Sayyidina Umar. Dan ternyata 4 orang dari ke-6 sahabat itu mundur dan tersisalah Ali bin Abi Thalib juga Utsman bin Affan. Dan yang terpilih akhirnya adalah Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, ke-6 orang sahabat berkumpul untuk mendiskusikan siapakah yang akan menjadi pengganti dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ke-6 orang sahabat tersebut adalah yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Zubair bin Awam, yang keempat Abdurrahman bin Auf, yang kelima Thalhah bin Ubaidillah, yang keenam Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ternyata keempat orang tersebut mundur dan tersisalah Utsman bin Affan juga Ali bin Abi Thalib. Dan mereka berdua berdiskusi dan terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Demikianlah hasil diskusi dari kami. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ingin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 2 mau bertanya. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah saat usia. Utsman bin Affan ketika diangkatnya berusia 70 tahun dan wafatnya berusia 81 tahun. Sekianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil dari diskusi yang telah kami lakukan mengenai proses penunjukan khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi proses penunjukan khalifah Umar bin Khattab yang kedua, pengganti dari khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar. Di sini prosesnya itu Umar bin Khattab itu langsung ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, tetapi walaupun ditunjuk langsung oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar juga menulis surat wasiat yang ditulis oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab menjabat selama 10 tahun, yaitu dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Nah, di tahun 644 Masehi, pada saat sholat subuh, Umar bin Khattab ditusuk oleh seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'ah. Disitulah Umar bin Khattab wafat dan menjaga dan berganti kepemimpinan menjadi Utsman bin Affan. Nah, di masa kepemimpinan Umar bin Khattab yang pertama, beliau menyampaikan pesan-pesan untuk kaum muslimin atau yang disebut dengan visi misi. Nah, visi misi Umar bin Khattab yang disampaikan kepada kaum muslimin yaitu sebagai berikut. Selanjutnya pidato pertama dan cara Umar bin Khattab ialah menyampaikan pidato pertamanya yang berisi visi dan misi. Kepemimpinan juga pesan-pesan pada umat muslim sebagaimana yang tertulis dalam buku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karya Abu Syukur Al-Azizi. Wahai kaum muslimin, kalian semua memiliki hak-hak atas diriku yang selalu bisa kalian minta. Hak kalian
Mungkin itu saja hasil dari diskusi yang telah kami lakukan. Sebelum ditutup presentasi ini, apakah ada yang mau bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menanyakan mengapa lebih tepat dulu. Izin menjawab. Karena dendam pribadi seorang budak bernama Abu Lu'lu'ah. Mungkin ini cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah. Ini kami di sini untuk memperkenalkan diri. Dan saya Depan Andriansa. Saya Muhammad Bila. Saya Sylvia. Saya Rana Dewarna. Saya Sylvia Muhammad. Saya sekarang akan menyampaikan tentang detik-detik diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah. Detik-detik diangkatnya Abu Bakar menjadi khalifah betul-betul dalam keadaan yang sangat krusial. Pada hari kedua Rasulullah SAW wafat, kaum Ansor berkumpul di balai Bani Saidah dan menghendaki Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah, yaitu masih dari kalangan Ansor. Abu Bakar menjadi pimpinan umat Islam selama 2 tahun setengah. Saat itu ia tidak hanya memiliki tugas untuk menyebarkan ajaran Islam, namun juga memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kaum muslimin yang sudah keluar dari ajaran Islam atau murtad saat meninggalnya Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu yang bisa dipresentasikan. Yang perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, Abu Bakar memiliki tugas tanggung jawab untuk mengembalikan kaum muslimin. Lalu tugas apa lagi yang dimiliki Abu Bakar? Menyebarkan ajaran Islam. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang proses pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan proses pemilihannya Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum saya menjelaskan proses pemilihannya Ali bin Abi Thalib, maka akan memperkenalkan dulu biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun ke-23 setelah dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin ibunya Fatimah binti As'ad. Nah, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah setelah Utsman wafat. Masa untuk menjernihkan penduduk, maka pemerintahan Islam waktu itu menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menduduki kursi kekhalifahan. Di balik itu, tidak semua orang Muslim di situ setuju bahwa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, berapa lama Ali bin Abi Thalib memegang masa kekhalifahannya? Saya ingin menjawab. Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang masa kekhalifahannya selama 5 tahun dari 30 Hijriah sampai 40 Hijriah atau sampai akhir hayatnya. Sekian jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, tadi sudah berdiskusi, kalian sudah berdiskusi, kemudian membuat karya untuk dipresentasikan di depan kelas dan kemudian dikomentari oleh masing-masing kelompok. Ya, sekarang kita ambil kesimpulan, ya, bahwa yang pertama kolaborasi adalah apa? Dipimpin melalui musyawarah antar
kaum Muhajirin dan Ansor di Tosokiyah Bani Sa'idah. Melalui musyawarah kaum Ansor dan Muhajirin, di mana tempatnya yaitu di Sakifah Bani Sa'idah itu ya. Kemudian Umar sekarang, Umar seperti apa pemilihannya? Melalui penunjukan langsung dari Abu Bakar. Nah, jadi Umar itu menunjuk Abu Bakar menunjuk langsung kepada Sayyidina Umar. Kalau Utsman Utsman dipilih melalui dalam syura yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga Abdurrahman bin Auf, yang keempat Zubair bin Awam, yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir Abdurrahman bin Auf. Oke, jadi Utsman itu dipilih melalui dewan syuro dan 6 orang, ya. Kalau Sayyidina Ali bagaimana? Dipilih atas desakan dari kaum muslimin, terutama sahabat Jubair dan Talha. Situasi saat itu banyak pemberontak Lalu tidak ada. dan tidak ada pemimpin. Berbeda nggak antara satu khalifah dengan yang lain? Berbeda. Jadi pemilihan waktu itu tidak sama antara Abu Bakar, Umar dan Utsman dan juga Sayyidina Ali. Kita akan ada post test ya, penilaian dari pembelajaran hari ini. Ada 5 soal yang harus dijawab oleh kalian. Linknya disebar atau sudah dibagikan di grup ya. Silakan dikerjakan. Baik, sekarang refleksi ya, refleksinya nanti boleh kalian menggunakan langsung atau misalnya kalian nanti menulis di kertas selembar tentang apa yang pertama, apa yang telah kalian pelajari hari ini, ya. Kira-kira materi apa yang menurut kalian sulit, apa yang harus kalian lakukan agar materi yang menurut kalian sulit itu dapat dipahami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.